Halo sahabat Siloam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Dr. Himawan Aulia Rahman, spesialis anak. Saya adalah konsultan gastroenterologi hepatologi, yaitu adalah bidang yang mengkhususkan diri di bidang saluran pencernaan dan juga penyakit hati pada anak. Saya saat ini berada di Siloam Hospital Kebonjeruk. Ya, GERD atau gastroesophageal reflux disease itu tidak hanya bisa mengenai pada dewasa saja, tapi juga bisa pada bayi dan anak-anak. GERD itu adalah adanya reflux atau aliran balik dari lambung ke kerongkongan yang itu bisa terjadi dari masa bayi. Namun, pada GERD bedanya dengan reflux yang biasa pada bayi adalah GERD itu menimbulkan masalah ataupun menimbulkan komplikasi pada bayi atau anak. Sebenarnya pada dasarnya bayi di bawah 6 bulan atau bayi di bawah 1 tahun itu mengalami reflux yang kita umumnya para orang tua itu mengidentifikasi sebagai gumoh. Nah, reflux itu bisa terjadi karena memang pada bayi itu masih makan makanan cair atau dalam bentuk ASI atau susu formula. Kemudian yang kedua adalah posisinya masih banyak posisi terlentang, bukan posisi yang duduk atau berdiri. Dan yang ketiga adalah karena masih adanya kelemahan di katup antara kerongkongan dan juga lambung. Namun seiring bertambahnya usia, katup itu akan menjadi makin kuat dan anak makin lama akan makan makanan yang lebih padat. Kita masih bisa mentoleransi bila bayi tersebut masih di bawah usia 6 bulan atau di bawah usia 1 tahun. Bila reflux itu terjadi atau gumoh itu terjadi di atas usia 1 tahun, nah kita perlu melakukan evaluasi. Nah, kapan seorang bayi atau anak itu dikatakan mengalami GERD? Apabila reflux atau gumoh tersebut itu menyebabkan masalah. Nah, pada kondisi tersebut kita harus mengevaluasi apakah bayi tersebut mengalami GERD atau tidak. Jadi, gejala GERD pada bayi atau anak itu sangat ditentukan oleh usia bayi atau anak tersebut. Yang paling sering adalah adanya bayi atau anak yang susah naik berat badan akibat gumoh tersebut. Yang kedua, apabila bayi tersebut cenderung untuk tidak nyaman saat minum ataupun menolak minum ASI atau formula yang diberikan oleh orang tuanya. Nah, yang ketiga, apabila bayi tersebut ada gejala-gejala yang menandakan adanya semacam iritasi pada kerongkongannya. Namun, bila anak itu sudah lebih besar di atas usia 3 tahun atau mungkin usia SD, maka gejala GERD itu lebih bisa diungkapkan oleh anak tersebut. Misalnya ketika dia bilang bahwa rasa dadanya terasa panas, dadanya terasa sakit, saat menelan terasa sakit, ataupun mulutnya terasa asam, ataupun ulu hatinya juga merasa nyeri. Itu adalah gejala pada anak-anak yang usianya lebih besar. Namun pada keseluruhan usia, GERD itu bila berat akan juga bisa mengakibatkan komplikasi bukan hanya di saluran pencernaan saja, tetapi juga di saluran pernafasan. Misalnya pada kondisi-kondisi anak yang mengalami batuk berulang yang tidak bisa sembuh dengan pengobatan yang biasa, ataupun juga anak yang mengalami asma berulang yang tidak sembuh dengan pengobatan biasa. Kita harus mencurigai kondisi tersebut, kemungkinan salah satunya adalah GERD. Pada saat anak mengalami gumoh, kita harus tahu bahwa pada bayi di bawah 1 tahun itu, gumoh itu adalah sesuatu hal yang biasa. Jadi kita harus melihat, yang pertama pada bayi adalah apakah berat badannya itu naik sesuai standar pertumbuhannya atau tidak. Orang tua bisa menggunakan kurva pertumbuhan yang standar untuk memantau berat badannya. Yang kedua, apakah anak tersebut mengalami kesulitan makan atau tidak, atau kesulitan minum susu atau ASI atau tidak. Karena bila ada masalah
dengan makan, atau minum ASI atau minum susunya, ataupun dengan pertumbuhannya, maka kita bisa menduga anak tersebut mungkin mengalami GERD. Pada kondisi tersebut, orang tua bisa mengkonsultasikan anaknya tersebut atau bayinya ke dokter anak atau ke dokter anak konsultan pencernaan untuk dievaluasi lebih lanjut. Jadi pada kondisi GERD yang berat atau yang mengalami komplikasi, maka anak tersebut bisa dibawa oleh orang tuanya berkonsultasi ke dokter anak, konsultan pencernaan atau konsultan gastroenterologi hepatologi anak. Untuk apa? Untuk dievaluasi lebih lanjut. Karena untuk menentukan apakah anak tersebut mengalami GERD atau tidak, kita bisa menggunakan berbagai macam cara. Misalnya dengan pemeriksaan endoskopi untuk mengetahui seberapa berat sih GERD tersebut, apakah ada masalah di kerongkongannya ataupun di lambungnya, ataukah ada masalah lain yang mungkin gejalanya mirip GERD. Nah, itu kita perlu evaluasi dengan konsultan gastroenterologi hepatologi anak atau pencernaan anak. Tentu bisa disembuhkan. Seperti yang tadi saya katakan bahwa semakin bertambah usia bayi, maka kejadian reflux itu akan makin berkurang. Tentu apabila mengalami GERD, sudah didiagnosis sebagai GERD, maka biasanya bayi atau anak tersebut memerlukan pengobatan, baik menggunakan obat maupun juga dengan perubahan gaya hidup, misalnya dengan perubahan pola makan. Tapi jangan khawatir, sebagian besar GERD itu bisa disembuhkan. Ya, endoskopi biasanya diperlukan satu dalam hal diagnostik, yaitu apabila kita mencurigai GERD, namun kita ingin mengetahui apakah GERD tersebut itu dalam kategori yang gejalanya itu berat, sedang, atau ringan. Jadi apabila seorang anak tuh mengalami komplikasi misalnya seperti muntah darah, misalnya seperti nyeri di dadanya yang terasa panas, kita bisa melakukan evaluasi untuk melihat seberapa berat sih kerusakan yang ada di kerongkongan maupun di lambung tersebut. Yang kedua, endoskopi juga bisa digunakan sebagai sarana terapi, yaitu pada kondisi-kondisi yang memerlukan terapi khusus, misalnya seperti pemasangan selang makan khusus, terutama pada pasien-pasien anak GERD yang memang ada komorbiditas atau ada kelainan lain, misalnya pada kelainan pasien-pasien anak dengan kelainan saraf. Nah, itu biasanya mereka mengalami GERD yang sulit untuk disembuhkan sehingga memerlukan terapi khusus, misalnya seperti terapi nutrisi menggunakan selang khusus. Ya, jadi sahabat Siloam, jangan lupa bahwa GERD itu tidak hanya bisa menyerang dewasa saja, tetapi juga bisa pada anak-anak ataupun juga bahkan pada bayi. Oleh karena itu, jangan ragu-ragu apabila anak Anda dicurigai mengalami gejala yang mirip dengan GERD untuk berkonsultasi dengan dokter anak ataupun juga dokter anak konsultan pencernaan yang saat ini sudah berada di Siloam Hospitals Kebonjeruk.